Menjajah, saya Ari Guru Singa. Di video kali ini saya ingin berbagi tentang apa yang saya ketahui tentang alat musik kulcapi. Kulcapi adalah salah satu alat musik tradisional yang berasal dari suku Karo. Kulcapi berasal dari kata kulcap atau unggul capi. Pada awalnya kulcapi dimainkan secara solo atau secara tunggal, secara solo instrumen tanpa adanya iringan dari alat musik lain. Pada permainan kulcapi secara solo atau secara tunggal, kulcapi ini berfungsi untuk membawakan atau memainkan cerita atau turi-turin yang ada pada masyarakat Karo. Di ceritanya itu bisa bertemakan tentang kehidupan hewan atau kehidupan manusia. Misalnya pada turi-turin penganjak kuda stajur, ada juga turi-turin berarti memburu tarigan, tangis-tangis katanya ada itu. Misalnya pada cerita penganjak kuda stajur itu pada suatu bagian di mana katanya di cerita itu diceritakan bahwa kuda stajur ini meninggal. Jadi mungkin di dalam kulcapi ditirukanlah bagaimana kudanya itu meninggal karena kena tembak. Misalnya kuda stajur kena tembak katanya seperti inilah misalnya bunyinya. Katanya. Dan misalnya pada tangis-tangis. Jadi kita di dalam kulcapi juga dibunyikan bagaimana suara tangisan itu, misalnya seperti ini. Ya mungkin seperti itulah suara tangisannya. Kemudian pada permainan kulcapi secara solo itu fungsi kulcapi juga yaitu menggambarkan situasi atau suasana yang sedang terjadi pada cerita tersebut. Jadi itulah fungsi kulcapi. Jadi dia menirukan atau menggambarkan keadaan atau situasi yang sedang terjadi pada cerita itu. Penggolongan alat musik atau pengklasifikasian alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Jadi berdasarkan sumber bunyinya, kulcapi termasuk ke dalam alat musik kordofon. Karena kordofon itu adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari senar atau dawai. Di kulcapi memiliki senar. Itu kita sebut lekung, dawai sama itu. Jadi kulcapi itu sumber bunyinya berasal dari senar atau dawai yang bergetar. Dia dipetik sehingga dia menghasilkan bunyi atau suara. Kemudian kita juga perlu mengetahui bagian-bagian yang ada di dalam kulcapi ini apa aja namanya. Jadi bagian-bagian kulcapi ini adalah ini disebut dengan takal. Di gitar juga ada itu bagian-bagiannya, ada kepalanya, ada bagian leherannya, ada bridge-nya, ada senar ya. Jadi di kulcapi juga ada. Jadi ini adalah takal atau kepala, tempat dimana cuping-cuping katanya atau kupingan itu diletakkan. Jadi si kepala adalah tempat dimana diletakkan cuping-cuping. Inilah cuping-cuping yang dimana pada saat ini sudah menggunakan kupingan gitar. Kalau pada awalnya pada zaman dahulu ini masih menggunakan kayu ya. Inilah cuping-cuping. Fungsi dari cuping-cuping ini adalah untuk mengatur tinggi rendahnya nada. Misalnya kita ingin menyetem kulcapi, kita ingin menaikkan nadanya atau menurunkannya, kita setel ke bawah untuk menaikkan menurunkan. Untuk menaikkan nada kita setel ke atas atau putar. Jadi dia berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan nada, atau meninggikan atau merendahkan nada, untuk mengatur. Jadi
Setelah itu di sini ada bagian leher atau disebut dengan kerahung. Ini adalah kerahung pada kecapi, tempat dimana ada diletakkan tembuku. Ada tembuku, atau ini adalah lokasi atau di dalam itu fingerboard, dimana di dalam fingerboard ini kita memiliki ruas ya, tembuku namanya, yang dibatasi oleh alat yang terbuat dari logamnya. Kalau pada zaman dahulu ini masih sangat tradisional, terbuat mungkin dari kayu atau bambu. Jadi fungsi tembuku ini dia berfungsi untuk membentuk nada-nada pada kulit sapi, atau untuk memainkan nada pada kulit sapi ya. Supaya lebih jelas dia dibikin tembukunya biar jelas dia lebih jelas ya. Jadi itulah fungsinya. Kemudian ke bawah lagi ini kita ada penutup dari ini, penutup lubang resonator ini. Jadi ini disebut, penutupnya ini disebut dengan takur. Di takur inilah diletakkan namanya engguh, atau disebut di dalam gitar itu bridge, tempat untuk mengaitkan atau penyangga senar. Ini adalah bridge-nya atau engguh. Ini adalah bagian takur ya, ini tutupnya. Ini adalah lubang resonator, mana atau disebut juga dengan babah, bahasa keren. Ini adalah babahnya. Jadi disinilah, di babah inilah ada teknik yang bisa dimainkan, yaitu teknik tunggung namanya, itu dimana pada zaman dahulu itu diletakkan ke perut seperti ini, kemudian dia bisa menghasilkan efek suara seperti ini. Nah, seperti itulah kira-kira. Dan kemudian pada saat sekarang teknik tunggung itu sudah jarang digunakan, karena pada saat sekarang kita sudah memainkan kulit sapi ini dengan menggunakan spool ya. Misalnya kita sudah berhubungan dengan kelistrikan atau elektrik, dia sudah di sini sudah berubah untuk tempat spool. Kulit sapi diletakkan di sini, dia menjadi pengeras suara agar suaranya lebih keras. Jadi itulah fungsinya. Dulu ini sebagai tempat memainkan teknik tunggung, sekarang sudah di tempat spool. Jadi itulah kira-kira bagian-bagian yang ada pada kulit sapi. Ini adalah takal, cuping, ada tembuku, ada senar atau dekung. Ini adalah engguh atau dalam gitar bridge. Ini adalah takur atau penutup dari babah atau lubang resonator ini. Nah, jadi inilah. Dan kemudian di sini saya menggunakan pick ya, yang saya buat sendiri dari kartu, yang dulunya itu terbuat dari tanduk ya, tanduk hewan ya, yang dibuat kecil supaya bisa menjadi pick atau disebut dengan, setelah itu kuis-kuis ya. Kita belajar tentang nada-nada apa yang ada pada kulit sapi. Jadi untuk mempelajari nada-nada apa yang ada pada kulit sapi, kita juga harus mengetahui interval nada. Jadi untuk mempelajarinya, kita terlebih dahulu untuk mempelajari nada-nada apa yang ada pada kulit sapi, kita harus mengetahui interval. Apa itu interval? Interval nada itu adalah jarak antara satu nada ke nada yang lain. Jadi kulit sapi ini memiliki nada itu berasal dari senar. Jadi interval nada yang ada pada kulit sapi ini adalah queen murni. Kenapa queen murni? Apa itu queen murni? Queen murni adalah jarak nada yang berisi 3,5 laras. Jadi kulit sapi ini memiliki 3,5 laras ya, nada senar atas dan senar bawah ini 3,5 laras. Apa itu? Senar atas adalah G, senar bawah adalah D atau Sol,
atau re, bisa juga do sol ya, yang penting dia memiliki 5 nada, misalnya G A B C D, G A B C D, atau ya saya cenderung menggunakan sol re ya, nada atas adalah sol, nada bawah adalah re. Nah, jadi mungkin itulah nada yang ada pada Kucapi. Kemudian dalam kita memainkan nadanya, misalnya senar atas ini adalah G, dan kemudian kita tekan fret kedua, senar kedua pada fret pertama itu adalah la ya. Kemudian kita tekan lagi pada senar atas pada fret ketiga, ini adalah B ya, B atau C. Kemudian kita tekan lagi pada fret keempat, ini adalah do ya, jadi sol la si do. Kemudian kita tekan pada senar pertama atau senar bawah, ini adalah nada re open string re. Kemudian kita tekan pada fret pertama, mi. Kemudian tekan lagi pada fret kedua, fa. Kita tekan lagi pada fret keempat, sol. Jadi ini adalah sol sol tinggi, dan di atas adalah sol rendah, sol. Jadi itulah nada yang ada pada Kucapi, sol la si do re mi fa sol. Di sini lagi la si do. Jadi di dalam Kucapi ini bisa lebih dari 1 oktav, sehingga bisa memainkan lagu apa saja. Lagu-lagu di luar karo juga sudah bisa dimainkan pada Kucapi ini, karena dia bisa memainkan lebih dari 1 oktav ya. Do si la sol la si do re mi fa sol. Jadi itulah misalnya kita memainkan lagu Giring Manggis ya, mungkin seperti ini. Juga odak ya, seperti ini. Itulah mungkin penjelasan tentang nada-nada apa yang dapat Kucapi. Kita bisa menyetemnya, misalnya kita bermain dengan akord atau nada dasar misalnya, dan untuk menyetemnya misalnya nada dasarnya adalah C sama dengan do, kita tinggal menyetem Kucapi ini adalah sama dengan nada dasarnya, kita tinggal menyetem ini jadi nada sol dan ini re. Mungkin itu bisa kita menyelaraskannya dengan nada dasar itu, sehingga bisa berkolaborasi ya dengan keyboard atau gitar yang memiliki nada dasar ya. Mungkin itulah sedikit informasi dari saya, mungkin bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin belajar. Semoga video ini bermanfaat. Ditunggu komenannya atau kritikannya, mungkin di dalam video ini masih banyak kekurangannya. Jadi itulah bujur ras mujoh joh mata kerina bujur.